di Poltek Nuklir ya. Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera semuanya. Ya, ini bagi ya, akan saya ajak kalian untuk membahas tema berikut ini ya. Ya, ini menyambung pembahasan kuliah yang lalu ya. Kita telah membahas tentang filsafat Pancasila ya. Kita telah membahas tentang filsafat Pancasila, atau kita mengkaji Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat, ya kan? Salah satu unsur filsafat adalah masih ingat ada nilai-nilai dasar dalam filsafat itu. Ya. Salah satunya adalah nilai etik ya. Apa? Nilai etik. Coba saya mereview sedikit ya tentang kemarin yang sudah kita bahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita akan membahas dari sisi etikanya, sisi etika. Bentar, saya akan share screen ya. Bentar. Ya, apa sudah muncul? Ini yang kemarin kita bahas. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Kemarin kita sudah bahas ini kan. Jadi pemahaman tentang sistem filsafat untuk kita bahas ya, untuk menyoroti Pancasila ada 3 dasar filsafat, 3. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, kemudian untuk aksiologi ini ada 4 macam nilai. Nah, nilai etika, nilai estetika, nilai logika, nilai religi. Yang kita akan bahas yang nomor 1 ini, aksiologi, khususnya nilai etika. Dan kita akan menyoroti bahwa Pancasila di samping sebagai sebuah sistem filsafat juga sebagai sistem etika. Karena apa? Ya, kita akan menggali di dalam sila-sila Pancasila itu memang setiap sila dan keseluruhannya Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang penting, terutama nilai etik, nilai etika. Nah, ini nilai etika. Ya. Jadi di dalam 5 sila, nah ini di samping ini ada dasar ontologinya, tapi juga setiap sila mengandung juga nilai etik.
Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin. Nah, nanti juga kita akan jabarkan nilai etika yang terkandung di dalam setiap sila. Tapi sebelum kita menjabarkan setiap sila, ya kita akan memahami dulu etika, ya. Pengertian etika dan ruang lingkup etika itu apa? Ya, nilai-nilai etis itu apa? Oleh karena itu saya akan ganti share screen kembali, akan saya ganti dengan sistem etika di dalam Pancasila. Ya. Oke. Bentar, saya akan share screen bentar ya. Bentar. Bentar, tak ulangi lagi. Ini ada kesalahan. Bentar. Apakah sudah muncul ini? Sudah. Sistem etika Pancasila. Ya, istilah etika saya yakin ya kalian semua ya itu istilah yang sudah familiar lah. Kita sering menggunakan istilah itu dalam berbagai hal. Nanti ada muncul ada istilah etika. Kemudian ini ada istilah lain yang sering dipakai, dianggap sama, itu moral, etika. Ada juga nanti yang dekat dengan istilah etika itu mungkin disingkat dengan etik atau etika, kode etik, kode etik atau etika profesi, kode etik profesi. Juga ada lagi satu istilah lain lagi yang dekat, ya meskipun tidak sama persis, itu ada istilah etiket. Nah, ada etika, ada etik, moral, etiket. Nah, itu berbagai terminologi yang ya dekat dengan istilah etika. Kalau di bahasa Indonesia ada istilah kesusilaan, ya, susila. Ya. Nah, pertama kita bandingkan istilah etika dengan moral dulu. Etika dengan moral. Ya. Di sini moral itu terjemahan Indonesianya adalah kesusilaan. Lalu etika itu sebenarnya ya sama juga. Jadi kalau ada nilai etika, ada nilai moral itu sesungguhnya pada dasarnya sama. Yakni nilai-nilai yang melekat pada tingkah laku manusia, pada perilaku, perbuatan manusia yang dikategorikan, kalau yang dalam kategori yang mendasar itu ya dua sisi kan, ada perilaku, ada tingkah laku baik ya, tapi ada yang lawannya itu tingkah laku, perilaku, perbuatan yang buruk atau jahat. Jadi ada sisi, seseorang kalau sering kita nyebutkan tentang perilaku orang, kita menilai si A, si B ini perilakunya, kalau si A itu loh, dia orang baik. Sementara menilai ada orang lain lagi, kalau si Fulan itu dia orang jahat,
Ya, orang perilakunya buruk, jahat. Nah, yang dinilai apa itu? Perilakunya. Kalau dia disebut orang baik, oh dia suka menolong teman. Dia sering membantu fakir miskin misalnya. Gitu. Dia dermawan, suka memberi. Ya. Oh dia orang baik, pelakunya dinilai baik. Tapi ntar ada mungkin baca berita itu ada kasus ada seorang menganiaya temannya, menganiaya dengan kekerasan, terus dinilai, oh dia perilakunya jahat. Yaitu sesungguhnya itulah kita memberikan penilaian itu pada perilakunya dengan kategori itu dua sisi, ya, baik dan yang lain sisi buruk atau jahat. Ya. Itu namanya nilai moral. Bisa juga disebut sebagai itu nilai etik. Cuma ini dalam peristilahan di sini, kalau kita menyebut etika, nilai etika, itu sebenarnya dalam konteks kajian keilmuan. Meskipun di masyarakat ya sering kita pun ada yang memakai itu bergantian untuk hal yang sama. Orang yang baik tadi ya, suka membantu disebut, wah dia itu orang yang bermoral tinggi, bermoral mulia, atau beretika, ya, beretikanya bagus. Baliknya orang yang tadi menganiaya, orang yang suka, maaf mungkin menipu, ada orang yang suka ya melakukan penipuan, terus disebut dia itu tidak bermoral, atau dia itu tidak etis. Itu sering kita temukan baik dalam bahasa lisan maupun dalam tulisan, ada yang itu dia digunakan saling berganti ya, istilah moral dan etika. Memang ini terkait dengan nilai-nilai yang ya objeknya sama, nilai baik dan nilai buruk. Ya. Ya, dan itu harus dibedakan dengan yang tadi yang di dalam kajian filsafat itu terkait dengan nilai estetika, itu beda. Masih ingat kemarin bedanya apa itu? Nilai etika dengan nilai estetika. Nah, kalau nilai etika itu ya ini dari sisi buruk, baik buruk ya, baik jahat. Nah kalau estetika itu kita menilai tidak hanya orang, apapun. Itu dari sisi kategorinya adalah indah. Ya, indah. Sisi yang lain, apa namanya indah? Jelek ya. Ya. Indah, jelek. Kalau kita menilai seseorang, ya, misalnya saya katakan ketemu ada orang di jalan itu, parasnya dia cantik, dia ganteng, bajunya serasi. Itu penilaian kita pada orang itu etika atau estetika buat kalian. Dan Anda ketemu teman, aduh, bajumu kok cakep banget ini, ya, motifnya serasi, itu Anda menilai etika atau estetika? Estetika, Pak. Betul, estetika. Kan beda dengan tadi yang saya contohkan di depan. Dia itu suka menolong, dia baik sekali. Kan beda. Bedanya apa? Ya jelas beda. Yang satu etika, yang satu estetika. Karena bisa terjadi
orang yang kita lihat dari sisi estetikanya itu tampilnya katakanlah mendekati sempurna. Udah cakep, cantik, ganteng, pakaiannya juga serasi, kelihatan cakep lah. Nggak taunya dia penipu. Kan bisa terjadi. Itu contoh bahwa penilaian estetika itu kategori yang berbeda dengan penilaian etika. Dari sisi estetika, seseorang mungkin kita bisa melihat, memandang indah ya. Itu kan serasi, cantik, ganteng, ya. Elok, bajunya, motifnya, itu kan indah, itu estetika. Bisa jadi dari si estetika dia nilainya plus, ya. Sangat indah, sangat serasi. Tapi dari sisi etika, ada saja kasus ternyata dari segi etikanya itu buruk, bahkan jahat. Buruk atau jahat. Itu. Jadi itu kategorisasi nilai yang memang berbeda antara etika dan estetika. Juga kasus yang sebaliknya bisa saja terjadi. Dari sisi estetika, ketika ketemu orang itu pakaiannya kelihatan kotor, lecek, lusuh, ya. Maaf mungkin dari wajahnya juga ya jelek, hitam, apa dah. Bahkan mungkin amit-amit mungkin ya cacat. Sekarang kelihatan orang dari sisi estetika itu sudah nggak ada yang indah, nggak ada yang serasi. Tapi di luar dugaan, ternyata orang itu punya hati yang sangat baik. Dia nggak pernah bohong. Ya. Ternyata dia juga penyayang. Ya. Banyak membantu orang lain. Ya. Dengan pengetahuannya. Ya. Sangat sopan kalau bicara. Kan bisa terjadi. Itu dari pembedaan ya antara etika dan estetika. Nah, dalam hal pembahasan di sini memang etika itu fokusnya adalah dalam hal keilmuan. Dalam konteks sistem filsafat kemarin memang etika itu adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat. Ilmu apa itu etika? Nah, yang dibahas ya moral. Jadi kalau moral itu diberi pengertian, ya kategori nilainya itu moral. Ya kalau kita menyebut moral itu ya perilaku manusia. Kalau kita daftar itu ya inventarisir itu ya moral manusia itu melekat pada perilaku manusia ya. Mana perilaku yang baik? Ini. Misalnya jujur, itu perilaku termasuk kategori baik. Ya. Kemudian misalnya apalagi selain kejujuran, ya suka membantu tadi ya, tuh. Dia orang yang selalu peduli pada orang lain. Dia suka memberi, dermawan. Terus selalu bertanggung jawab. Kalau diberi tugas apa, selalu diselesaikan dengan baik. Anda bisa menyebutkan tuh, inventarisir perilaku-perilaku, ya, yang itu termasuk moral yang baik. Sehingga kadang-kadang kita menyebut orang yang perilakunya itu buruk, jahat, itu disebut tidak bermoral. Atau ada nyebut dengan amoral. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan susila, toh moral itu susila, sehingga orang yang tidak bermoral kemudian disebut dengan
asusila, tidak bersusila. Kita bisa menginventarisir juga perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang termasuk sisi nilai moral yang buruk, jahat. Yang misalnya suka bohong, menipu, ya, menganiaya, suka menyakiti hati banyak orang, mencuri, ya, sampai penganiayaan dari ringan sampai berat. Itu kategori kelompok moral yang buruk, jahat. Jadi moral itu adalah semua perilaku manusia yang masuk dalam kategori apakah itu baik atau buruk, baik atau jahat. Nah, itulah kumpulan moral seperti itu. Dan nilai-nilai moral itu adalah berpijak pada nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kalau kita membahas Pancasila, ya, dari sisi etika, dan itu menyangkut dengan moral, maka itu terutama bersumber dari sila kedua, terutama. Tapi tidak hanya sila kedua, tapi terutama nilai baik buruk itu berpijak pada nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini perlu kalian tambahkan lagi pemahaman istilah di dalam teks Pancasila sila kedua itu ada istilah beradab. Nah, silahkan tambah. Ya. Biasa saja kita tambahkan itu ya beradab itu artinya bermoral. Karena adab adalah sebutan untuk konteks dalam bahasa Arab. Maka ada penggunaan istilah kalau tadi moral berlawanan dengan amoral. Ya, kemudian susila berlawanan dengan asusila. Maka kalau kita pakai istilah adab, beradab itu berlawanan dengan apa? Istilah negasinya apa biasa dalam bahasa Indonesia? Biadab. Nah, sering pakai itu enggak ini kata mungkin jarang ya. Jadi kalau ada kata-kata perilakunya itu sungguh biadab, itu dimaknai adalah tidak beradab. Tidak bermoral. Berarti itu kategorinya buruk, jahat. Etika dalam keilmuan merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari sisi baik dan buruk atau jahat. Ya. Kalau kita membahas sekarang etika Pancasila, berarti kita membahas tentang persoalan moral bangsa Indonesia. Ya. Jadi kalau kita membahas, mengkaji secara ilmiah itu menggunakan istilah etika. Meskipun juga dalam sehari-hari bisa saja itu digunakan dalam sebutan karakter ya, pensifatan. Itu, oh si A, si B itu loh sangat etis, perilakunya beretika mulia. Wow, dia tuh jahat tuh tidak beretika. Bisa saja. Tapi ini penggunaan istilah yang lebih fokus itu bedanya di situ antara etika dan moral. Tadi ada istilah adab ya. Nah, kita juga mengenal beberapa istilah yang dekat dengan istilah etika. Ya, ada istilah etiket, ya. Ada istilah kode etik profesi. Ya.
etiket. Nah, ini ya ada singgungan sedikit dengan etika, tapi tidak sama persis. Ada bedanya. Ya. Etiket itu juga standar penilaian perilaku juga. Ya. Etiket juga untuk penilaian perilaku manusia juga. Tetapi bedanya kalau etiket itu ya, berlakunya, skop atau lingkup berlakunya itu hanya dalam komunitas tertentu. Tapi kalau kita gunakan istilah tadi moral sebagai objek yang dibahas dalam etika, ya, moral, karena ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, maka lingkupnya adalah universal. Kalau etiket itu hanya khusus komunitas tertentu. Ya. Dalam konteks kemasyarakatan, etiket itu bisa disebut sebagai sopan santun, adat lokal. Jadi etiket itu komunitas tertentu, ya, atau dalam konteks wilayah bisa saja itu dalam satu lingkup lokal. Misalkan etiket di sebuah kampung mana punya etiket khusus yang beda dengan kampung lain, atau menurut lingkup etnik ya disebut dengan sopan santun atau adat orang Jawa itu bisa dikategorikan sebagai etiket. Kalau etika itu universal, berlaku untuk seluruh umat manusia. Kategori baik, buruk, jahat ya, yang berlaku secara universal itu etika. Jadi kalau saya contohkan tadi di awal, etika ya, nilai baik misalnya orang itu jujur, ya, dia suka membantu, menolong orang lain, itu universal. Nilai baik dalam perilaku itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Sebaliknya orang yang melakukan penipuan, ya, penganiayaan, menyakiti orang lain, ya, itu perbuatan buruk, jahat, universal. Semua manusia akan mengatakan bahwa penipuan, kebohongan, penganiayaan itu perbuatan yang jahat. Tapi kalau etiket itu hanya terbatas komunitas tertentu, maka muncul ada istilah etiket bertamu dalam budaya adat Jawa. Etiket bertamu dalam adat budaya Jawa. Mungkin beda dengan etiket bertamu menurut adat orang Sunda. Beda lagi mungkin etiket bertamu menurut adat orang Minang. Beda lagi orang Bugis, beda lagi di Bali dan seterusnya. Beda. Tanda menghormati orang tua, ekspresi cara menghormati orang tua, ya, ekspresinya. Kalau asas menghormati orang tua, ya, anak atau orang-orang muda itu seharusnya memang menghormati orang tua. Itu saya kira itu bisa dikatakan itu etika universal. Tapi ekspresinya, bentuk caranya itu etiket. Ya. Misalnya cara menghormati. Kalau di Jawa misalnya menghormati orang tua itu misalnya dengan cara
menunduk, ya, atau sungkem, ya, sungkem dengan cara sambil jongkok pada orang tua, tangannya mungkin dilekatkan itu, ya mungkin ada daerah lain yang sama, ada yang beda. Kalau orang mana di luar negeri, ya orang Jepang misalnya, itu kalau hormat ya membungkuk, berdiri membungkuk. Kalau seperti orang Islam rukuk, itu cara menghormat. Nah, ekspresi-ekspresi itu yang satu komunitas di sini di sana beda-beda, itu bisa dikatakan sebagai etiket. Tadi cara bertamu misalnya, orang bertamu itu apa yang diucapkan, tentu kan beda-beda. Kalau di Jawa kan ya mau bertamu ke rumah orang kan mesti ucapannya apa? Ya, Assalamualaikum dalam adat ajaran Islam. Bisa juga orang Jawa ya menyebut kata kulonwun, itu kan etiket orang bertamu di Jawa harus ucapan itu. Mungkin kalau pintunya tertutup ya diketok-ketok sambil mengucapkan kulonwun, Assalamualaikum. Ya. Kalau dalam bahasa daerah lain mungkin beda. Kalau di luar Jawa mungkin menggunakan apa ya? Kata kan bukan ulon-ulon, apa permisi itu ya, permisi. Kalau orang Sunda apa itu? Sampurasun, betul ya? Kalau saya dari Jawa ya, ulon-ulon. Nah, itu kan etiket. Etiket hanya dipakai dalam komunitas tertentu. Apa yang diucapkan, gerak tubuh tertentu yang belum tentu beda. Gitu. Orang kalau bertemu teman lama, ya teman baru, teman lama, etikanya bagaimana? Misalnya ya, berjabat tangan. Lalu bahkan sahabat lama yang lama nggak ketemu, terus suatu ketika ketemu saling berangkulan sih, karena merasa lama nggak ketemu. Itu ekspresi etiket. Tapi ada yang tidak seperti itu. Ada yang kalau ketemu sahabat itu jadi di adat orang-orang Timur Tengah ya, misalnya orang Arab itu kalau ketemu sahabat itu ekspresinya itu untuk menunjukkan dengan rasa senangnya itu mengelus-elus ini apa ini jenggot ya. Nah seperti itu etiket kan, berlaku hanya di adat orang Arab Timur Tengah. Jadi yang merasa itu sahabatnya itu terus mengelus-elus jenggot. Nah itu tidak berlaku di Jawa atau di daerah mana, enggak berlaku. Malah mungkin kalau kita orang Jawa ketemu itu merasa malah kayak apa istilahnya nggak sopan. Jadi sopan santun itu termasuk konteksnya etiket. Jadi ya dapat disebut itu bagian dari adat budaya dalam komunitas tertentu. Termasuk juga etiket, misalnya apa? Dalam komunitas-komunitas yang lebih formal juga ada etiketnya. Gitu. Misalnya kalau orang ini dari etiket orang modern barat itu misalnya apa? Etiket dalam jamuan makan. Itu kan ada etiketnya. Bahkan kalau ini di dunia ya itu pelajaran di dunia perhotelan. Pernah kalian
mengikuti training yang disebut dengan table manner, di sekolah-sekolah perhotelan itu diajarkan table manner, itu etiket, itu bagaimana sopan santun ketika ikut dalam perjamuan makan bersama. Duduknya itu bagaimana memegang garpu saja diatur, itu etiket dalam komunitas tertentu. Juga misalnya etiket dalam komunitas ilmiah, itu juga ada etiket juga. Misalnya dalam forum seminar, ya, termasuk juga dalam kelas, ketika dalam forum perkuliahan, ada etiket. Dan itu harus dipatuhi. Bagaimana berpakaian yang pantas yang harus dipakai dan mana yang tidak pantas yang harus ditinggalkan. Nah, di sini etikat itu ya cara yang tepat, yang pantas, yang diharapkan untuk dilakukan dalam komunitas tertentu, tidak universal. Lalu kalau kode etik profesi, nah, ini ya mirip seperti etiket, tapi juga ada unsur-unsur etika, nilai-nilai baik dan buruk juga, tapi terbatas pada komunitas profesi tertentu. Kalau kalian tuh nanti ikut profesi apa, misalnya profesi engineer, profesi insinyur, ada kode etik kan, yang bahkan itu nanti ada, kalau ada yang melanggar itu dapat sanksi dari ikatan profesi itu. Maka ada istilah, setiap profesi itu punya pedoman, ya, kode etik yang nggak boleh dilanggar. Yang diantara contoh yang mungkin mudah dikenal kan, misalnya profesi kedokteran, ya, itu punya kode etik profesi, punya etika profesi. Ya, ya misalnya ada seorang pasien sedang ditangani oleh dokter A atau STEM, dokter ABC, ada pasien. Nah, maka ada kode etik bahwa dokter lain nggak bisa ikut menangani tanpa seizin tim dokter yang sedang menangani. Pasien mau ditangani ke yang lain lagi kan ada prosedurnya. Misalnya atas permintaan pasien mau pindah dokter, ada. Tapi dokter yang lain tidak asal nyelonong misalnya menangani pasien yang sudah ditangani oleh dokter yang lain misalnya. Maka ada ikatan profesi dokter, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nanti kalian kalau ikut masuk dalam profesi insinyur, ya, apa itu namanya, Ikatan Insinyur, apa itu namanya, PII ya, atau apa itu namanya, Persatuan Insinyur Indonesia. Yang ada masuk situ, ada etika profesi dalam menangani proyek. Itu begini nggak boleh saling terabas satu sama lain, nggak boleh misalnya, dan seterusnya. Kalau melanggar etika profesi ya bisa dikeluarkan dari ikatan profesi tertentu itu misalnya. Tapi semua itu adalah melekat pada perilaku perbuatan manusia. Hanya kalau etika itu lebih universal, berlakunya mencakup seluruh manusia. Ya, ini untuk kelengkapan pemahaman tentang istilah, ya.
Nah, lalu kalau etika Pancasila, nah etika Pancasila ya memang basisnya itu ada pada sila kedua. Tetapi pemahaman etika Pancasila tidak bisa hanya dibatasi sila kedua. Mengapa? Ya Kak, karena kemarin saya ajak untuk membahas bahwa Pancasila itu ada 5 sila, itu saling terkait. Ya. Punya kesatuan apa kemarin? Pertama ada kesatuan organik, ya. Nah, ini sudah saya sampaikan. Jadi 5 sila itu satu kesatuan yang saling menguat, memperkuat, saling terintegrasi, saling mensifati. Ada kesatuan yang saling mensifati, saling mengkualifikasi. Juga merupakan kesatuan yang hierarkis. Oleh karena itu, etika Pancasila juga harus mendasari semua sila itu harus dipraktekkan berpijak pada nilai-nilai yang baik. Oleh karena itu, kalau kita menyebut ciri khas etika Pancasila, itu memang kalau nilai kemanusiaan disebut dengan humanisme, tapi tidak lepas dari nilai yang lain, terutama nilai sila pertama, ketuhanan. Maka di sini ada istilah humanisme religius. Humanisme itu kemanusiaan, ini pangkalnya ada pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu, tapi juga religius, yakni berketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia Indonesia, kalau mengaku sebagai bangsa Indonesia, mengaku sebagai warga negara Indonesia, dalam berperilaku, ya nilai-nilai moral, nilai etika haruslah ya, berkarakter humanisme religius. Karena bisa saja orang itu berbuat baik, ya pijakannya itu humanisme yang ateis. Nah, di sini ada saya sebutkan ini. Kalau humanisme religius itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sila kedua, dan nilai-nilai agama yang luhur dan suci, nilai sila kedua dan ke-1. Sila pertama, sila kedua ini menjadi ciri utama dalam kajian etika Pancasila. Bukan humanisme ateis. Apa bedanya humanisme religius dengan humanisme ateis? Ya kalau dari sisi Pancasila ya jelas beda. Humanisme religius dalam mempraktekkan bermoral, beretika, tidak hanya berdasarkan nilai baik menurut manusia saja, tapi juga nilai baik itu berdasarkan ajaran dari wahyu Tuhan, ajaran keagamaan. Itu harus saling melengkapi. Gitu. Karena ada nilai-nilai baik yang kalau didasarkan hanya pada manusia, itu nanti akan terjadi perbuatan yang itu baik, tapi ternyata melanggar agama, bisa. Karena tidak berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Nah, itulah disebut dengan humanisme ateis. Gitu. Contohnya dalam hal terutama menyangkut
ya, perilaku perbuatan yang menyangkut ini, ya saya sebutkan, maaf, itu istilah seksual, persoalan seksualitas. Ya. Kalau dalam agama manapun, dalam hal perilaku manusia yang menyangkut seksualitas, hubungan seksualitas itu kan harus diikat dalam ikatan perkawinan berdasarkan agama kan. Lalu bagaimana kalau ada orang ya melakukan hubungan seksual, suka sama suka dan saling menyenangkan, tapi tidak didasarkan pada ikatan perkawinan. Nah, kalau hanya berdasarkan humanisme saja, tapi tidak mendasarkan pada religius, ya itu terjadilah nampaknya secara hubungan dua pihak itu ya baik-baik saja, ya. Suka sama suka, saling menyenangkan, dan padahal itu melanggar ajaran agama, kan gitu. Nah, ini yang tidak sesuai dengan etika Pancasila. Maka perilaku yang seperti ini nampaknya baik, ya, dalam penilaian manusia kan yang penting tidak memperkosa. Oh, ini suka sama suka. Tapi karena tidak didasarkan pada ikatan perkawinan yang sah, dia dinilai melanggar ajaran agama. Itu contoh ya, contoh. Oleh karena itu budaya-budaya, ya ini contoh yang umum ya, meskipun tidak mutlak. Ya, perilaku-perilaku seksual yang tidak berdasarkan ajaran agama ini berkembang di dunia barat, dan itu juga mempengaruhi juga, berpengaruh juga di dunia timur juga. Nah, itu sesungguhnya adalah contoh orang yang hanya berpegang pada etika humanisme tapi ateis, meskipun tidak mengatakan dia ateis, karena hanya mendasarkan pada yang penting tidak menyakiti orang lain. Saya kira itu kadang muncul ya, itu kan suka sama suka, mengapa orang lain ikut ribut. Nah, ini komentar yang menunjukkan dia itu tidak ada nilai religius, tidak menghayati sila pertama. Ini perlu saya sampaikan karena jangan sampai kita terpengaruh cara pandang yang sesat seperti itu. Itu cara pandang sesungguhnya itu adalah ya nampaknya baik ya. Ya. Dan di dunia barat itu sampai ada komunitas, ya dasarnya ini humanisme ateis itu yang mereka dalam hal urusan kebutuhan seksual itu nggak perlu repot-repot dengan ikatan pernikahan perkawinan agama, nggak perlu. Yang penting janji berdua, suka sama suka, udah bebas. Itu disebut dengan pergaulan bebas. Itu sampai ada yang disebut dengan kelompok golongan komunitas, dan disebut dengan komunitas nudis. Pernah dengar ya? Kelompok nudis. Bahkan dalam komunitas itu pun dia hidup di suatu kelompok terpencil, itu ada yang disebut nudis. Nudis itu telanjang, maaf. Dan itu ada di dunia Eropa, ada satu komunitas yang dia hidup di, bahkan ada yang di pulau kecil tertentu terpencil. Kalau di masyarakat kelompok itu, kelompok nudis itu nggak perlu direpotkan dengan pakaian, sudah bebas saja. Yang penting tidak menyakiti orang lain. Nah, itu kan ya ada dia mengakui bahwa
menyakiti orang lain itu jahat, jadi jangan menyakiti. Membantu itu baik, ya, bantu aja. Tapi kemudian melanggar agama di sini. Ini yang membedakan. Maka disinilah ciri khas yang penting kita bisa resapi adalah bahwa etika Pancasila itu humanisme, kemanusiaan, tapi religius itu melekat. Sehingga kita juga mengenal di samping juga etika yang ini bertentangan dengan Pancasila itu ada humanisme ateis, juga etika beberapa aliran etika lain yang juga ada yang kita harus pahami yang itu juga bertentangan dengan Pancasila. Hedonisme, saya yakin kalian sudah sering dengar ini. Gaya hidup hedonisme. Tahu ya? Apa pengertian hedonisme? Saya sering muncul. Akar kata hedonisme itu hedoni. Hedoni itu artinya kesenangan. Bahkan ada yang mengartikan hedoni itu kenikmatan. Lalu muncul istilah aliran hedonisme, yaitu aliran orang yang berprinsip bahwa udah pokoknya kita hidup berperilaku yang penting itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan. Ya, baik itu sendiri maupun sama-sama. Yang penting kita mendapatkan kesenangan. Kemudian itu diberi pengertian, dijabarkan bahwa hedonisme adalah gaya hidup orang yang suka berperilaku yang penting mengejar kesenangan, mengejar kenikmatan aja, dan itu ukurannya dunia. Itu hedonisme. Ya. Dan biasanya kalau begitu itu kadang di sisi lain itu dia juga melakukan kejahatan juga. Karena kadang untuk memperoleh hidup nikmat, senang, istilah lain juga disebut hidup mewah-mewah, diperoleh itu dengan cara apapun akhirnya. Sehingga kejahatan. Merugikan orang lain. Maka ini contoh yang sekarang bisa jadi pelajaran ini loh, fenomena apa ini yang sekarang ditangkap polisi itu. Crazy Rich, Crazy Rich bisa menjadi pelajaran itu. Ternyata beberapa Crazy Rich itu ternyata mendapatkan harta itu yang nampak begitu mudah, miliarder, ternyata dengan cara yang ilegal. Dan itu merugikan banyak orang, berarti kan kejahatan juga. Itu nggak nampak kejahatannya, padahal itu melakukan kejahatan. Karena apa? Terdorong untuk hidup hedonisme. Ya. Kemudian ada aliran yang disebut dengan stoicisme. Nah, kalau stoicisme ini itu agak berbalikan dengan hedonisme. Karena stoicisme itu paham aliran yang kecenderungannya itu yang penting mendapat kepuasan batin. Ya. Jadi, saya ulangi, hedonisme itu ajaran etika yang menekankan bahwa perbuatan baik itu terletak pada perilaku yang bisa menghasilkan kenikmatan dan kesenangan duniawi. Nah, sedangkan stoicisme itu aliran etika yang mengajarkan bahwa nilai kebaikan itu terletak pada yang penting apa? Selaras, harmoni, diri sendiri harmoni dengan alam, ya. Kebahagiaan itu yang penting bisa membebaskan diri dari segala nafsu untuk mencapai kebijaksanaan. Ya, ada sisi baiknya ini. Karena stoicisme itu mengajak yang penting itu hidup tuh sederhana, harmoni dengan diri sendiri dan alam, ya. Kemudian jangan terbelenggu oleh nafsu. Cuma buruknya apa?
Stoicisme itu tidak punya semangat untuk kerja keras. Jadi sederhana tapi lebih pada sikap seadanya. Sehingga nggak ada semangat untuk kerja. Kelemahannya di situ. Ya baiknya ya jadi orang dia hidup akan ya secukupnya sederhana. Tapi sederhananya itu sampai pada tingkat yang bawah. Tidak peduli pada kebutuhan dunia. Kecenderungannya itu yang penting punya kepuasan secara batin sudah cukup. Ya. Nah. Ya kalau menurut saya memang stoicisme itu ya kurang seimbang, gitu. Karena dia tidak punya semangat untuk ya kerja keras untuk menghasilkan rezeki yang bisa mendermakan pada orang lain. Jadi dia kaum stoicisme itu ya nggak ada semangat untuk kerja keras, jadi ya, seadanya aja, sedapatnya. Jadi ada sisi buruknya, tapi ada juga sisi baiknya. Tapi memang kurang seimbang. Dan nanti ada aliran egoisme, ini dari katanya juga sudah nampak. Ini juga nggak seimbang karena apa? Dia hanya punya ambisi untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya ini hampir juga tadi sejalan dengan hedonisme ya, egoisme ini. Ya. Tidak punya peduli pada orang lain. Nah ini juga akhirnya juga egoisme juga akan banyak menyakiti orang lain. Dia akan berperilaku tidak adil karena mementingkan diri sendiri. Ya. Kemudian satu lagi ini aliran konsumerisme, ya. Aliran konsumerisme. Ini juga nggak sejalan dengan Pancasila karena prinsip Pancasila itu kan seimbang. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu seimbang. Ya, ya tidak ingin mewah-mewah foya-foya, tapi juga jangan juga kemudian apa orang Jawa nyebutnya itu ngelokro, nggak punya semangat kerja keras seadanya, tapi harus seimbang. Ya. Tidak berlebihan, tapi juga tidak putus asa, semangat kerja, tapi juga tidak melampaui batas. Memang itu satu hal yang tidak mudah ya untuk mencari sebuah. Nah, konsumerisme ini juga pandangan yang tidak seimbang. Ini juga hampir dekatan dengan tadi ya, paham hedonisme itu. Cuma kalau konsumerisme ini ditekankan lebih pada konteks kepuasan membelanjakan untuk kepuasan ya diri dan kelompoknya. Jadi puas jika bisa memiliki barang-barang yang sesungguhnya itu tidak dibutuhkan, tapi hanya untuk kepuasan. Maka dalam konteks agama kan kita jangan jadi orang yang mubadir. Nah, paham konsumerisme ini efeknya adalah dia banyak berbuat yang mubadir. Karena dia membelanjakan apa-apapun hanya untuk kepuasan, padahal dia tidak butuh. Akhirnya apa? Ya mubadir, terbuang. Beda kalau dia tuh belanja banyak, tapi kemudian dibagi-bagikan kepada saudara, tetangga, teman-teman. Nah, itu dia namanya dermawan. Kalau konsumerisme enggak. Dia membeli dan membeli padahal ya maka ini kalau kita menyoroti contoh yang kadang-kadang juga kalau dari pandangan Pancasila itu juga kayaknya kayak konsumerisme itulah orang-orang yang punya hobi kolektor tapi yang barang yang
super mahal. Hanya dikoleksi aja, nggak dipakai. Terus sebenarnya juga dari sisi ini ya itu termasuk juga bentuk-bentuk konsumerisme. Ya kalau punya hobi mengkoleksi tapi benda-benda yang memang itu unik aja, saya kira nggak masalah. Tapi kalau mengkoleksi yang barang mahal-mahal tapi hanya dijajar, disimpan, itu kan hanya untuk kepuasan nafsu aja. Kebanggaan akhirnya itu hanya arahnya adalah ya diakui atau tidak, itu koleksi barang-barang mahal kan itu hanya kebanggaan dan untuk maaf itu kesombongan. Diakui atau tidak itu kan seperti itu. Ya memang kalau kita memahami etika Pancasila itu dengan asas pertama apa? Keseimbangan. Kemudian asas keadilan. Seperti yang tercantum dalam sila kedua itu, kemanusiaan. Itu kan nilai-nilai etika. Nilai kemanusiaan, humanisme. Kemanusiaan yang adil. Nah, kita perlu mempertanyakan diri kita, sudahkah kita adil? Ya. Coba kita bisa mengambil contoh ini di situasi kebutuhan sembako, khususnya minyak goreng itu kan. Coba kemarin kita lihat di berita itu, kalian juga mungkin ikut mengalami, ada yang ikut antri nggak beli minyak goreng. Nah itu kan coba kita lihat di situasi stok minyak goreng yang terbatas sampai orang pada antri. Nah, antri ya tertib bagus ya. Tapi ada di antara yang antri itu misalnya ternyata apa? Dia membeli dengan cara bagaimana agar bisa membeli yang banyak. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi adalah menimbun. Nah, itu contoh betul-betul tidak etis. Karena tidak memahami dan tidak mempraktekkan asas adil di sila. Ya, sekianlah yang dapat saya sampaikan perbincangan kuliah pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa kalian petik pelajaran dalam rangka memahami dan mengamalkan nilai etika Pancasila. Nanti kita akan jabarkan di kuliah berikutnya nilai-nilai etik yang lebih rinci pada setiap sila. Ya. Sekian. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan. Jangan lupa ini sudah dibantu, ada link presensi, silakan. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya. Silakan kalau ada tanggapan, ada masukan, silakan. Ya. Dari paparan saya cukup sekian. Ya. Kalau dirasa cukup ya saya akhiri. Kalau apakah dirasa cukup? Bisa saya tutup kalau gitu kuliah pagi ini. Cukup ya. Ya, baik kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah wawasan dan bisa menjadi pijakan kita sama-sama untuk mengamalkan etika Pancasila yang tepat. Ada khilaf, mohon maaf. Sekian saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya baik, sama-sama.